Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato mengenai remaja dan bullying, di mana kejadian seperti ini sangat marak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Para hadirin yang terhormat, kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan apa yang akan hadirin lakukan jika itu terjadi di lingkungan sekitar kita, mungkin pada teman terdekat atau keluarga kita. Apakah hadirin akan diam saja? Kalau saya pribadi, saya akan memberikan edukasi penting mengenai dampak bullying terhadap korban dan juga memberikan dokumen setimpal kepada pelaku yang melakukan bullying tersebut. Hadirin sekalian, itulah mengapa kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Karena jika membahas topik bullying ini tidak akan pernah habis sepanjang masa. Karena kurva peningkatan kasus bullying ini selalu meningkat setiap tahunnya, dan juga korban dari bullying ini semakin meningkat yang berujung bunuh diri. Bullying itu terjadi disengaja maupun tidak sengaja. Pelaku yang mengintimidasi korban, menjelekkan korban secara berangsur-angsur, itu membuat mental atau psikis korban tersebut terganggu. Bullying termasuk golongan perilaku yang tidak baik karena ini sangat berdampak buruk bagi korbannya. Jangka pendeknya adalah korban merasa seperti depresi ataupun merasa harga dirinya direndahkan. Dan jangka panjangnya lebih parah lagi, di mana korban bisa melakukan hal yang tidak harus dilakukan seperti bunuh diri. Karena menurut data yang saya baca, korban bunuh diri itu kebanyakan berdasarkan bullying. Dan di mana ini sangat tidak baik untuk dilakukan teman-teman dan hadirin sekalian. Caci maki, membuli, memberi labeling atau merendahkan orang itu sering kali terjadi dan bisa kita lihat dari lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti di sekolahan, banyak sekali kakak kelas dan adik kelas melakukan hal seperti itu. Dan mungkin tanpa disadari, kita juga merupakan salah satu pelaku atau korban bullying tersebut. Dan menurut studi terbaru dari California Healthy Kids Survey pada tahun 2019 ini, menunjukkan bullying memiliki efek jangka panjang dan maupun jangka pendek. Dan remaja yang cenderung dibully ini memiliki tingkat depresi yang sangat tinggi dan mengalami kecemasan atau mempunyai pertimbangan untuk melukai dirinya sendiri dan melakukan bunuh diri di kemudian hari. Dan untuk mencegah gangguan kesehatan pada remaja ini, orang tua, guru harus memiliki peran atau andil dalam kehidupan mereka untuk bisa menjadi tempat sharing mereka dan memberikan edukasi mengenai bullying tersebut. Dan juga menurut Menteri Sosial Khalifah, hari ini sudah 40% akibat bullying anak-anak bunuh diri. Dan memang bullying itu menyebabkan frustasi. Hingga pada tahun 2012 diketahui ada sekitar 9.106 orang di Indonesia yang meninggal dunia akibat bunuh diri. Sebelumnya periode 1990 sampai 2016 jumlahnya sebanyak 880 jumlah jiwa kematian akibat bunuh diri di Indonesia. Diprediksi merupakan Indonesia yang tertinggi di Asia Tenggara. Berikut ini saya akan membahas apa saja sih tanda keinginan bunuh diri. Dikutip dari komunitas Into the Light, tanda-tanda bunuh diri bisa berbeda dalam setiap orang. Meskipun demikian, waspadailah tanda-tanda seperti ini, di mana orang terdekat ingin menyampaikan bunuh diri atau menghujat dirinya sendiri, menyatakan kebencian, dan memastikan sebagai metode bunuh diri mempersiapkan peninggalan seperti surat wasiat dan juga mengucapkan perpisahan secara mendadak. Itu harus kita waspadai. Dan pertolongan pertama yang kita lakukan sebagai orang terdekat mereka adalah pastikan Anda juga dalam kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Lakukan pendampingan seorang dan hindari memberikan ayat-ayat suci. Jangan rahasiakan kemungkinan bunuh diri. Apabila sudah melibatkan keberadaan maupun penggunaan senjata, segera hubungin polisi atau rumah sakit. Menurut psikolog anak dan remaja menjelaskan mengapa seseorang bisa terkena bullying itu, karena kecenderungan ini akan muncul ketika seseorang melihat ada yang lebih lemah dari dirinya dan dia juga merasa akan berkuasa akan hal itu. Ada baiknya anak dibekali kompetensi sosial yang membantunya untuk bergaul. Hal ini memudahkan untuk diterimanya di lingkungan. Oleh karena itu, sejak usia dini kita harus latih anak-anak kita untuk berinteraksi dengan berbagai orang agar sosial kompetensinya terasa dengan baik. Mengapa sosial kompetensi itu penting? Karena seseorang atau anak yang memiliki sosial kompetensi, mereka akan terampil untuk bergaul dan perilaku yang mereka tampilkan untuk memicu pihak lain untuk tidak membuli mereka. Jika
anak kita sudah telanjur menjadi korban bullying, maka yang kita bisa lakukan sebagai orang tua adalah memberikan support agar dia bisa melewati ini dan membawanya ke terapis. Bagi mereka yang sudah menjadi korban bullying atau intimidasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membawa anak tersebut ke ahli terapis yang berpengalaman dan juga menyemangati mereka agar bisa membangun mentalnya kembali dan menciptakan lingkungan dan suasana aman bagi mereka. Peran orang sekitar sangatlah penting bagi korban bullying tersebut. Yang harus dilakukan adalah membawa anak tersebut ke ahli terapis yang berpengalaman dan juga menyemangati mereka agar bisa membangun mentalnya kembali dan menciptakan lingkungan dan suasana aman bagi mereka. Peran orang sekitar sangatlah penting bagi korban bullying tersebut. Yang harus dilakukan adalah membawa anak tersebut ke ahli terapis yang berpengalaman dan juga menyemangati mereka agar bisa membangun mentalnya kembali dan menciptakan lingkungan dan suasana aman bagi mereka. Peran orang sekitar sangatlah penting bagi korban bullying tersebut. Kita harus bisa menjadi tempat dia bercerita, tempat dia untuk mengadu, dan juga kita harus bisa melindungi mereka. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.